Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang memiliki hati yang jelas melihat kebenaran ini, sehingga setiap sikap kami jelas dalam jalan-Mu, jelas niatnya hanya karena-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang paling membuat hidup ini tidak nyaman adalah bingung, ragu-ragu, yang paling membuat hidup ini tidak enak adalah ketidakjelasan. Yang membuat semuanya jadi enak ketika jelas, alamat jelas, gaji jelas, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Setiap yang meragukan membuat kita tidak bisa bersikap dengan jelas. Di dalam hidup kita pun, kalau kita belum mengenal peta hidup ini dengan jelas, kita akan gamang, ragu. Dan ini sangat melelahkan dalam hidup ini. Keraguan, kebingungan adalah sesuatu yang sangat tidak enak. Apa saja yang seharusnya kita jelas? Harusnya hidup yang cuma sekali ini jelas. Siapa kita? Siapa Tuhan kita? Siapa yang menjamin kita mau kemana, apa yang bahaya, di mana selamat? Jelas. Kalau sudah jelas, mantap saja. Tidak usah bingung lagi. Seperti orang yang jelas alamat dituju, pasti belok ke kanan, jarak berapa, bawa bensin berapa, kecepatan berapa, jelas. Satu yang harus jelas bagi kita, siapa diri ini? Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Kita adalah makhluk yang tugasnya adalah jadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta ini, yang mengatur semuanya dengan sempurna, detail, cermat, yang mencukupi rizki, yang menyehatkan, menenteramkan batin, yang punya apapun yang kita inginkan, yang kekuasaannya mutlak. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi, apa yang tidak diinginkan Allah tidak akan pernah terjadi. Kita tugas di dunia ini adalah menjadi hamba Allah, mematuhi apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Perkara rezeki mutlak itu adalah janji Allah. Kalau kita patuh, kita akan dicukupi, tidak ada keraguan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau hati kita yakin kepada Allah, pasti kita cukup. Dijamin.
Di dalam perut cukup, waktu bayi cukup, tidak ada keraguan. Kita bekerja bukan nyari uang, kita bekerja adalah ibadah kita, amal soleh kita, bukan mencari uang, menjemput rezeki. Yang kita cari adalah berkah dari amal soleh kita ini. Jelas beda orang kerja nyari uang dengan orang yang bekerja mencari ridhonya Allah, berkah. Kalau mencari uang bisa menghalalkan segala cara. Kalau mencari ridhonya Allah tidak ada takut, rezeki pasti ada. Allah menciptakan kita sudah dengan rezeki kita, tidak ada keraguan. Sama sekali tidak ada keraguan. Bekerja tidak perlu licik, tidak perlu tidak jujur, tidak perlu pakai sumpah palsu, pasti ketemu dengan rezeki kita. Sepanjang kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak ada keraguan. Siapakah manusia? Makhluk. Manusia cuma makhluk seperti kita, yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Tidak perlu kita menghibah-hibah, memelas-melas kepada manusia, karena manusia tidak dapat mendatangkan apapun tanpa izin penguasa semesta alam ini. Kita bergaul dengan manusia bukan untuk menuhankan manusia, bukan untuk menyembah-nyembah manusia, bukan untuk menghibah, memelas kepada manusia. Kita bergaul dengan manusia karena Allah menyuruh kita bergaul dengan cara yang baik. Kita berbuat baik bukan agar orang menghargai kita, kita berbuat baik bukan agar orang membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik karena ini diperintahkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Bebas hati ini. Tidak peduli orang mau menghargai atau tidak, mau mengakui kebaikan kita atau tidak, mau membalas kebaikan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bergaul dengan manusia, berbuat baik dengan perintahnya, dan lillahi ta'ala. Mantap, jelas. Tidak takut kepada manusia atau makhluk lainnya, karena makhluk tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Diri kita ini milik Allah, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak bisa. Tidak akan pernah kita celaka kecuali dengan izin Allah. Kita tidak akan pernah mati kecuali Allah pencipta kita mematikan kita. Manusia, makhluk hanya jalan dari ketentuan Allah, bukan sumber. Manusia bukan pemberi rezeki, hanya jalan sampainya rezeki kita. Tugas kita adalah jelas menjemput rezeki kita dengan cara yang halal. Tidak usah takut tidak kebagian, Allah sudah ciptakan kita dengan rezeki. Semua anak-anak kita sudah ada rezekinya. Lalu apa tugas kita ke orang tua? Bukan memikirkan rezeki anak. Tugas orang tua adalah mengantarkan anak mengenal siapa penciptanya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tugas orang tua adalah menjadi contoh bagaimana seorang yang tidak menuhankan dunia, tidak menuhankan harta, tidak menuhankan popularitas, menuhankan Allah semata. Didik anak kenal Allah, didik anak patuh kepada Allah, dia akan jumpa dengan rezekinya, dia akan jumpa dengan takdir terbaik baginya. Kita pasti mati, dan warisan terbesar kita adalah anak-anak kita penuh keyakinan kepada Allah dan istiqomah taat kepada Allah. Apakah dunia ini? Dunia hanya tempat mampir kita sebentar. Jelas dunia ini hanya mampir, hanya ngaku-ngaku sebentar, sesudah itu kita mati. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Dunia tetap di sini. Sekarang diakui kita, besok diakui yang lain, digilir. Tidak ada apa-apanya dunia ini, hanya ngaku-ngaku saja sebentar. Bukan untuk memperbudak kita. Tuhan kita bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan kedudukan, tidak. Itu hanya pelayan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia ini untuk jadi pelayan kita. Jangan takut, jangan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, tidak ada apa-apanya itu.
orang zolimin, munafikin, orang yang ingkar, kasih oleh Allah. Tanda kemuliaan apa? Mulia bukan berharta, mulia bukan berpangkat, mulia bukan bergelar, mulia itu jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan yang paling populer, bukan yang paling hebat ngomongnya, yang paling takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu hati yakin, patuh kepada Allah lahir batin. Ridho kepada perintah Allah, ridho kepada larangan Allah dan dia jauhi, dan ridho kepada semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Karena Allah pemilik diri kita, Allah yang maha baik, Allah pasti tidak pernah zalim kepada takdirnya untuk kita. Jelas jadi hidup ini hanya mampir, dunia tidak dibawa, bukan menuhankan dunia. Kita kerja keras, kita ibadah, kita belajar, kita ibadah. Rezeki sudah ada. Tidak harus rezeki kita di jalan yang tempat kita kerjakan. Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Baka bertanya, apakah ini perintah Allah? Ya, baik, lakukan. Beliau tinggal dengan bayinya, yakin Allah akan mencukupi. Padahal tanah gersang. Beliau sempurnakan ikhtiar. Lari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah 7 kali. Mencari air. Dan air muncul tidak di sofa, tidak di marwah. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jangan pernah risau dengan janji Allah, pasti. Lalu apa yang berbahaya bagi kita? Tidak ada yang berbahaya yang mencelakakan dan menyengsarakan kita selain diri kita sendiri. Orang lain hanya jadi jalan, balasan dari apa yang kita lakukan. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tiada satupun nikmat yang datang kepadamu kecuali dari Allah, dan tidak ada satupun keburukan yang menimpamu kecuali dari dirimu sendiri. Jadi jelas sekarang, kalau kita gelisah, kita susah, kita sengsara, itu bukan hasil siapa-siapa, kecuali itu buah yang kita tuai dari keburukan kita selama ini. Tidak akan meleset, tidak akan tertukar. Setiap dosa yang kita lakukan, dia akan mengintai kita dan pasti akan memukul kita, kecuali bila tobat diampuni oleh Allah. Jadi sekarang masalah apapun yang menimpa, jangan sibuk lihat orang yang menjadi jalan, karena sumber penyebabnya adalah keburukan kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Jadi tidak ada yang merusak diri kita selain diri kita sendiri. Zolamtu nafsi. Bagaimana kita menghadapi kesulitan ini? Bagaimana kita menghadapi kepahitan, ujian hidup? Jalannya adalah kita tidak bisa menyelesaikan dengan kemampuan kita. Kita bisa menyelesaikan dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ada masalah, jelas apa yang penyebab masalah ini, diri saya. Bagaimana jalan keluarnya? Tobat. Waman aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak tobat, ja'alallahu min kulli hamin farajan. Allah akan melegakan hatinya dari kerisauan, kesempitan hati. Wa min kulli daikin makhrajan, dan Allah akan memberi jalan keluar dari persoalan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jelas ada masalah, penyebabnya dosa kita, cari dosa kita, tobat, nanti akan datang ketenangan. Saya ingin tenang, tobat. Saya ingin jalan keluar, tobat. Saya ingin ditolong, ini tidak mungkin. Saya sedang berat, pelik, mustahil. Itu versi kebodohan kita. Tidak ada apa-apanya masalah kita itu bagi Allah.
Tubuh kita ini triliunan sel yang rumit, beres diurus oleh Allah. Apalah artinya masalah kita? Tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang kata kita sangat gawat, sangat pelik, bagi Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Alam semesta yang begitu dahsyat, beres. Apalah artinya urusan kita? Penyebabnya adalah kita tidak mau tersungkur tobat, sombong, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kemunafikan, tidak mau mengakui kemusyrikan, tidak mau mengakui kesombongan, dan itu akan terus menyengsarakan hidup kita. Semua penderitaan buah dari keburukan kita sendiri. Tobatlah solusinya. Bagaimana ingin hidup cukup? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan pernah berpaling hati ini, bergantung kepada siapapun. Pasti nanti Allah memberi jalan. Pasti itu, bukan kira-kira. Sudah janji. Bagaimana melipat gandakan nikmat? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jelas semuanya. Polanya jelas. Jadi kita melangkah hidup ini udah mengerti petanya seperti apa. Bagaimana kalau ada orang lain yang menghina, melecehkan? Tidak usah risau. Tidak akan robah takdir Allah untuk kita hanya karena omongan orang. Ketentuan Allah untuk kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Allah lah penguasa kejadian. Tidak perlu dendam kesumat, tidak perlu sakit hati, tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Tanpa dibalas pun pasti ada balasannya sendiri. Hadirin, hidup ini harus jelas. Kalau jelas kita ini mantap mengarungi hidup ini. Jadi apa rezeki termahal dalam hidup ini? Dua, hati yakin kepada Allah. Yang kedua, patuh istiqomah, beres kesana yang mengikut nanti. Kalau kita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, ada jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh ke Allah, Allah akan lebih sungguh-sungguh, enggak ada keraguan. Jadi jelas, jangan ukur kesuksesan orang dengan mobil, pangkat, penampilan, itu cuman kaleng. Baju bagus cuman kain, hanya benang. Kesuksesan orang yakin tidak dia kepada Allah. Kalau dia yakin sekali kepada Allah dan dia patuh kepada Allah, itu karunia yang tidak ada bandingannya. Nabi seperti itu, para kekasih Allah di bawah itu yakin, nggak ada ragunya, mantap dalam hidup ini. Ajeg, apapun yang terjadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takutnya, tidak ada sedihnya. Nah saudaraku sekalian, bagaimana supaya yakin? Kembali lagi, kunci yakin adalah qalbun salim, hati yang bersih. Makin bersih hati dari kemusyrikan, makin bersih hati dari kemunafikan, makin bersih dari cinta silo duniawi, langsung nanti akan tiba-tiba terasa keyakinan ini. Yakin Allah menjamin, pasti melindungi, doa menjadi mustajab, hatinya mantap, peka, Masya Allah. Akhlak berubah jadi mulia, auranya juga nyaman, dirinya nyaman, orang lain pun nyaman. Kalau kita sudah jelas tentang pola hidup ini, kita tahu jadi apa nih harus kita lakukan. Sekuat tenaga, marilah kita arungi hidup ini dengan penuh semangat, tapi jaga agar hati tetap bersih. Tidak bergantung kepada siapapun, tidak takut oleh siapapun selain takut Allah. Tidak ada kemunafikan, tidak beda antara mulut. Putih katakan putih, hitam katakan hitam. Tidak ada abu-abu, tidak ada palsu. A, B, B, mantap saja. Jalani hidup, bekerja, jaga hati. Cari teman yang bisa menguatkan kebersihan hati. Teman ini hanya bisa mengotori hati, hijrah. Ini tempat bekerja, membuat hati busuk, pindah. Pasti ada jalan lainnya. Berumah tangga juga harus jelas bahwa rumah tangga ini cuma sebentar di dunia ini dan tujuannya Allah. Kalau mau bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, itu sakinah. Tidak mau, jelas. Rasulullah pun begitu. Di dalam Al-Quran jelas ketika para istrinya sibuk membicarakan masalah duniawi,
perintah Allah. Kalau engkau milih dunia, silahkan. Milih Allah dan Rasulnya, silahkan. Harus jelas semua rambu-rambunya. Jadi kalau hidup ini sudah jelas, kita mantap. Kita tidak akan terombang-ambing oleh omongan orang, tidak akan terombang-ambing oleh penilaian orang, karena jelas kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita sengaja untuk mencari ilmu supaya jelas nih bagaimana mengarungi hidup yang cuma sekali dan sebentar ini, dan boleh jadi tidak lama lagi kita mati. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berpacu dengan waktu. Allah merahasiakan kematian kita kapan. Allah merahasiakan di mana kita mati. Seperti apa caranya kita mati. Tidak usah pusing dengan rahasia Allah. Yang penting kita siap setiap saat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling siap menghadapi kematian dan paling mempersiapkan diri untuk bekal sesudah kematian. Saudaraku sekalian, belum tentu Jumat yang akan datang kita masih bisa Jumatan. Oleh karena itu jangan menunda-nunda, harus jelas. Kalau hidup ini resah gelisah persis seperti mengendarai kendaraan. Hujan deras, wipernya tidak jalan, kipasnya tidak jalan, pasti gelisah. Bukan karena tidak ada jalan, tidak melihat jalan. Semua kebutuhan dan persoalan kita sudah ada jalan keluarnya. Tapi tertutup mata hati kita, tidak bisa melihat jalannya oleh dosa-dosa kita. Tidak ada yang mencelakakan kita selain diri kita sendiri. Marilah kita kembali kepada Allah hadirin. Sholat berjamaah tepat pada waktu di masjid itu sangat menggugurkan dosa. Bangun malam tahajud menggugurkan dosa. Berbanyak istighfar itu menggugurkan dosa. Tangisi dosa-dosa diri. Seperti kaca yang semakin jelas, semakin nampak. Semua solusi sudah ada. Semua solusi seperti udara bagi paru-paru ini. Semuanya ada. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada Tuhan selain Engkau wahai yang maha menyaksikan. Engkau tahu siapa diri kami. Engkau saksikan apapun yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Ya Allah hapuskan senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Kami tutup-tutupi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Engkau Maha tahu keadaan orang tua kami. Ampuni seluruh dosanya. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ibu bapak kami ahli surgamu. Wahai Allah, ampuni segala kedurhakaan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bersih hati, rumah tangga yang patuh padamu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Muliakan akhlaknya, teguhkan imannya ya Allah. Berikan kehidupan yang lebih berkah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, kehinaan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai yang maha gagah, maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina atau dimanapun. Engkau maha menyaksikan setiap kezaliman makhlukmu. Engkaulah penolong yang maha kokoh. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya, ya Allah. Semuanya mudah bagimu. Engkau penguasa segalanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.